pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the band. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Indawati. Pada kali ini saya sudah memasuki bab mikrotik akses. Nah, pada bab kali ini itu memiliki 9 pembahasan. Yang pertama itu ada metode akses router OS, yang kedua ada akses router board menggunakan Winbox, yang ketiga ada menu hostname IP address pada Winbox, yang keempat ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, yang kelima ada akses router virtual PNet Lab dengan Winbox, lalu yang keenam ada WebFike, yang ketujuh ada QuickSet, yang kedelapan ada Telnet dan SSH. Lalu yang ke-9 ada konsep serial console. Oke, di sini kita akan langsung saja pada materi yang pertama, yaitu metode akses mikrotik router OS. Nah, di sini kita akan membahas mengenai mikrotik akses. Jadi kita akan belajar mengenai cara bagaimana mengakses mikrotik dan cara mikrotik itu diakses. Jadi mikrotik itu bisa dijalankan ketika kita menjalankan router OS, yaitu router board. Nah, itu bisa menggunakan real device atau yang non real device. Kemudian yang non real device itu bisa kita install di PC kita masing-masing. Kemudian aplikasi apa sih yang menjembatani mikrotik kita itu bisa tercolok, yang tercolok ke PC kita itu bisa diakses. Nah, cara mengakses ke PC kita itu dengan keyboard atau serial console, menggunakan remote server net atau SSH, kemudian dengan Winbox, FTP, API, QuickSet atau WebFike, kemudian MacTelnet, lokal, dan mikrotik. Nah, untuk yang Windows itu kita bisa menginstalnya melalui Google Chrome. Nah, di sini saya akan mengajarkan untuk cara menginstal Winbox dari Google Chrome. Di sini kita bisa ketikkan install Winbox. Nah, di sini saya akan milih untuk yang versi ini. Lalu di sini kita pilih yang Windows 64 bit. Nah, maka di sini akan langsung otomatis untuk mendownload file dari Winbox tersebut. Nah, untuk akses mikrotik pada Winbox, pada pertama kali itu kita bisa klik MAC address, kemudian klik connect, kemudian kita bisa pasang IP address sehingga kita nantinya bisa masuk melalui IP address dan tanpa MAC address. Kemudian ketika pertama kali mengakses mikrotik, maka akan ada informasi router OS default configuration. Nah, itu kita bisa di remove saja. Jadi kita bisa melakukan konfigurasinya itu secara kosongan. Nah, kemudian selain menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP. Khususnya itu kita bisa mengambil fungsinya, kita bisa mengambil data pada mikrotik. Nah, kita juga bisa menggunakan API. API itu biasanya networking program. Selain itu kita juga menggunakan QuickSet WebFike yang menggunakan HTTP. Jadi untuk WebFike itu basisnya berada di website. Nah, jadi kita bisa mencarinya melalui Google Chrome atau majalah Firefox. Nah, juga di sini juga terdapat mikrotik. Ini untuk mengecek mikrotik interface-nya, bandwidth-nya berapa secara runtime. Nah, untuk pembelajaran kita tidak perlu khawatir jika kita mempunyai real device. Nah, nantinya kita akan menggunakan web virtual atau environment dalam pembelajaran kali ini. Jadi nantinya kita akan menggunakan lab virtual, yaitu PNet Lab. Jadi PNet Lab itu semacam Cisco Packet Tracer. Jadi adalah alat emulator jaringan paket. Kemudian cara untuk mengakses virtual mikrotik melalui PNet Lab itu di Winbox itu caranya
dengan mempersiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotik. Kemudian persiapkan aplikasi Winbox, terus lakukan koneksi antara ISP dengan router. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai akses router board dengan Winbox. Untuk akses Mikrotik kan kita memerlukan perangkat Mikrotiknya, kemudian dicolokkan ke port yang ada di laptop kita. Tapi kalau kita belum mempunyai perangkat aslinya, kita bisa menggunakan perangkat virtual. Untuk mengaksesnya kita menggunakan Winbox. Nah, jadi Winbox itu tampilannya seperti ini. Jadi Winbox itu tampilannya akan seperti ini. Nah, bisa diakses dengan MAC address atau IP address. Nah, perlu juga kalian ketahui kalau aplikasi Winbox defaultnya memiliki format .exe. Jadi yaitu hanya bisa diakses melalui Windows. Tapi jika kalian memakai OS lain seperti Linux atau macOS, maka jangan khawatir, karena kalian bisa menggunakan aplikasi lain seperti Retroshopper atau aplikasi lain yang bisa kalian cari bagaimana sih cara memasang Windows di masing-masing OS tersebut. Nah, kalian bisa memasang kabel LAN dari laptop itu di port selain port 1. Jadi bisa di port 2, port 3, port 4, 5, dan seterusnya. Kenapa? Karena pada port pertama itu ada firewallnya, jadi biasanya digunakan untuk terhubung ke internet. Nah, kita akan kembali ke Pinet Lab yang tadi. Jadi Pinet Lab itu environment yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi kalian gak perlu khawatir jika kalian ingin belajar Mikrotik tapi kalian tidak punya Mikrotik yang asli. Kita bisa menggunakan lab environment secara virtual. Nah, salah satu platformnya yaitu Pinet Lab. Nah, Pinet Lab itu multi-platform. Jadi seperti Mikrotik, Cisco itu semuanya bisa. Sini saya akan menunjukkan bagaimana untuk cara mendownload file Pinet Lab. Di sini kalian bisa ke Google Chrome. Kemudian kita ketikkan mikrotik.com. Lalu kemudian di sini saya akan coba untuk mendownload WinSCP. Di sini kita bisa buka dulu untuk webnya. Kalian bisa pilih yang ini. Nah, terus kita pilih yang download. Lalu kemudian di sini saya akan coba untuk mendownload lagi, yaitu mendownload Pinet Lab. Kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, lalu di sini kalian bisa pilih yang link download Pinet 4.2.10. Nah, di sini kalian bisa pilih yang download. Kita pilih yang download anyway. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mendownload beberapa file. Yang di sini saya akan membuka file yang Pinet 4.2.10. Di sini kita buka melalui VMware Workstation ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa memberikan nama. Di sini misalkan saya ingin memberi nama VM Melissa. Kemudian jika sudah, kita bisa import. Nah, jika sudah, teman-teman bisa nyalakan virtualnya.
sini saya sudah memasuki WinSCP. Nah, di sini langsung saja untuk file protokolnya akan saya ganti menjadi file SCP. Kemudian untuk hostname-nya itu IP yang ada di virtual. Nah, kemudian untuk username-nya itu kita isi root, dan untuk passwordnya pinet. Sudah, kemudian saya akan klik save saja, kemudian oke. Kemudian klik login. Nah, teman-teman, di sini jika kalian disuruh untuk memasukkan password, maka di sini passwordnya itu kalian bisa masukkan saja pinet. Nah, jika sudah, klik OK saja. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu untuk yang folder ini kita bisa buka. Nah, di sini sudah saya buka. Lalu kalian bisa pilih yang OPT. Kemudian kalian pilih yang Unet Lab. Kemudian Add-ons. Kemudian Kemu. Nah, di sini kita bisa klik kanan. Kemudian New Directory. Nah, untuk namanya opsional. Nah, di sini saya akan memberi nama Mikrotik Router OS. Kemudian kita klik OK. Nah, pada direktori baru ini kita bisa buka. Nah, jika sudah, kita beralih ke sini. Nah, di sini kita bisa upload untuk file CHR-nya. Di sini saya sudah mempunyai file CHR-nya. Nah, untuk cara uploadnya, teman-teman bisa klik kanan. Kemudian teman-teman bisa pilih yang ini, yang upload. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah berhasil untuk mengupload. Kemudian di sini kita akan ganti namanya. Ini kita bisa hapus semua. Kemudian akan saya ganti menjadi HDA.ICOW2. Sudah. Kemudian kita akan kembali ke virtual kita. Di sini kita bisa login terlebih dahulu. Untuk login dan passwordnya sama yang sudah dikasih tahu di atas ya, teman-teman. Yang ini, Pinet Lab, default root password is Pinet. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa masukkan perintah slash root slash Pinet Lab slash wrappers slash on1 underscore wrapper spasi min a kecil, kemudian fix
permissions. Nah, di sini tidak ada kendala apapun. Nah, lalu kemudian kita akan ke Firefox. Nah, di sini kita akan ketikkan IP kita, yaitu 192.168.174.128. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kita disuruh untuk login. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk memasuki halaman utama dari pnetlab. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memasuki ke halaman utama pnetlab.com. Kemudian di sini kita bisa klik kanan, setelah itu pilih node dan pilih MikroTik Router OS. Kita bisa scroll. Kemudian di sini untuk camo optionnya kita bisa hapus saja semua. Kemudian kita bisa pilih save. Setelah itu kita bisa klik kanan lagi, pilih network. Untuk name or prefix-nya kita bisa ganti menjadi ISP. Untuk typing-nya kita bisa ganti menjadi manajemen cloud null. Kemudian kita bisa save. Kemudian di sini kita sambungkan kabel MikroTik dengan ISP. Kemudian kita save. Di sini kita nyalakan untuk MikroTiknya. Nah, teman-teman, di sini kita pilih yang HTML console. Kemudian kita bisa buka MikroTik dengan klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa login dengan menggunakan admin. Di sini untuk passwordnya kita enter saja. Ini di sini terdapat tulisan new password, tapi di sini akan saya skip saja. Nah, cara untuk skipnya kita bisa klik CTRL+C. Kemudian di sini saya akan meremote dengan menggunakan perintah /IP address print. Kita bisa enter saja. Nah, di sini untuk IP-nya sudah muncul ya, teman-teman. IP-nya itu 192.168.174.129. Lalu kemudian di sini saya akan buka aplikasi Winbox. Dari sini kita akan coba connect dengan menggunakan IP yang ada di sini, yang 192.168.174/24. Nah, sudah, kemudian kita akan coba untuk connect. Nah, di sini kita tidak bisa untuk connect karena kita tidak menggunakan MAC address. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui MAC address kita? Kita bisa kembali ke terminal. Di sini kita masukkan perintah /interface Ethernet print. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa menggunakan untuk yang Ether 1 yang paling atas ini. Oke, di sini langsung saja. Nah, kemudian kita bisa coba untuk connect. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk connect menggunakan IP. Kemudian di sini kita bisa meremote-nya melalui Winbox. Nah, jadi di Winbox itu ada salah satu fitur yang bernama
yang bernama QuickSet. Di sini kita bisa lihat saja di sini QuickSet. Jadi untuk tampilan QuickSet itu seperti ini. Nah, jadi QuickSet sendiri itu menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi router dengan lebih cepat. Nah, di sini hanya ada di MikroTik yang wireless. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai akses router port with WebVic. Nah, jadi WebVic itu diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan Winbox, support IPv4 dan IPv6, kemudian support HTTP dan HTTPS, kemudian sebagai alternatif Winbox. Kemudian juga untuk mengakses router port via WebVic bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP //IP router. Nah, di sini kita akan lanjut saja mengenai Telnet dan juga SSH. Nah, jadi di sini kita akan kembali ke terminal. Di sini kita kembali ke terminal untuk melihat Telnet. Di sini kita bisa masukkan perintah /IP address, kemudian print detail. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita masukkan perintah IP. Setelah itu masukkan perintah service. Kemudian masukkan perintah lagi yaitu print. Ya, di sini bisa dilihat untuk telnetnya itu 23. Kemudian di sini kita bisa buka kontrol panel. Kemudian kita pergi ke programs. Kemudian program and features. Kemudian turn Windows feature on or off. Nah, di sini kita bisa cari yaitu Telnet client. Di sini kita bisa centang. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah selesai, kemudian kita tutup saja. Kemudian kita akan pergi ke command prompt. Nah, kemudian di sini kita masukkan perintah Telnet, kemudian masukkan IP-nya juga. 124.129. Kemudian kita bisa enter. Nah, kemudian di sini kita bisa login dengan menggunakan admin. Untuk passwordnya kita bisa kosongkan saja. Kemudian di sini kita bisa CTRL-C saja. Nah, di sini nanti kita akan melakukan remote, tapi di sini kita akan ke putih terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan mengisi IP address yang ada di MikroTik, yaitu 192.168.174.129. Nah, di sini kita bisa cek untuk portnya. Kita pilih yang port SSH. Jadi untuk SSH itu portnya 22. Jadi untuk yang di putih nggak usah diganti, untuk portnya sudah benar 22. Kemudian kita bisa open saja. Kita bisa login menggunakan admin. Nah, kemudian di sini kita bisa CTRL-C. Nah, di sini kita sudah masuk di putih dengan melakukan SSH. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu
remote access, telnet, dan SSH. Nah, jadi di sini kita akan lanjut saja untuk pembahasan remote access, telnet, dan SSH. Jadi di sini terdapat based on terminal command line interface. Akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH atau telnet, console, new terminal, ataupun Winbox, dan terminal atau webvik. Nah, kemudian digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Kemudian untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain sebagainya. Kemudian kita langsung saja. Di sini terdapat serial console. Nah, serial console itu digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Lalu serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Kemudian remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau converter USB ke DB9. Kemudian menggunakan program hyperterminal baud rate 115.200, data bits 8, parity none, stop bits 1, dan flow control none. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan bab kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video-video seterusnya. Bye-bye.